Sejarah 1 Muharram. Awal mula penetapan kalender Hijriah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tanggal 1 Muharram menandai masuknya awal tahun baru dalam sistem penanggalan Hijriah. Di balik pemilihan 1 Muharram sebagai hari pertama kalender Hijriah, tersimpan sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Muharram adalah bulan pertama yang datang mendahului 11 bulan lainnya. Dikutip dari laman resmi Kementerian Agama. Secara bahasa, Muharram berarti bulan yang diharamkan. Sebab, pada bulan tersebut, umat Islam dilarang berperang satu dengan lainnya. Selain itu, penamaan bulan ini juga disebabkan karena ia memiliki sejumlah keutamaan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, terdapat keterangan bahwa dinamakan bulan Muharram karena bulan tersebut memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan. Lalu, seperti apa sejarah 1 Muharram? Mengapa ia ditetapkan menjadi awal tahun Hijriah? Saksikan kajiannya bersama Saung Hati Channel. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like and comment. Penetapan 1 Muharram sebagai awal tahun baru Hijriah bermula dari surat Gubernur Abu Musa al-Asy'ari untuk Khalifah Umar bin Khattab. Berdasarkan uraian dalam laman Majelis Ulama Indonesia, surat tersebut dikirimkan oleh sang gubernur pada 17 Hijriah. Dalam surat tersebut, Abu Musa al-Asy'ari menulis, "Sungguh, surat-surat darimu telah kami terima tanpa catatan tanggal, bulan, dan tahun." Alasan Abu Musa mengirimkannya adalah karena dalam rak miliknya, terdapat banyak surat yang membingungkan. Abu Musa al-Asy'ari bingung untuk menetapkan surat mana yang baru dan mana yang lama. Oleh karenanya, ia mengirim surat kepada Umar bin Khattab dalam rangka mengadu sekaligus menyarankan pembentukan sebuah penanggalan, agar kebingungan di antara para gubernur terhapus. Dilansir oleh Nu Online, usai menerima surat tersebut, Khalifah Umar mengundang para sahabat terkemuka untuk berdiskusi. Beliau membuka musyawarah dengan berkata, "Hari apa yang kita dapat jadikan patokan dalam menulis penanggalan?" Hadirin yang hadir memberikan beberapa usulan. Ada yang mengusulkan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa hijrah, dan tahun pengangkatan Muhammad sebagai utusan Allah. Usai menimbang, Umar berkata, "Hijrah memisahkan yang hak dan batil. Jadikan ia sebagai pedoman tahun penanggalan." Keputusan inilah yang menjadi dasar penetapan tahun hijrah sebagai tahun pertama dalam kalender Hijriah. Setelah tahun pertama Hijriah disepakati, pembahasan beralih untuk menetapkan bulan pertama. Di antara hadirin ada yang menawarkan Rabiul Awal sebagai bulan pertama, sebab pada bulan ini Rasulullah berhijrah. Namun, Khalifah Umar bin Khattab lebih memilih Muharram sebagai bulan pembuka kalender Hijriah. Selain adanya dukungan Utsman bin Affan, alasannya adalah karena Muharram adalah muqaddimah atau permulaan hijrah. Walaupun hijrahnya sendiri terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ada pula yang menyatakan bahwasanya alasan Umar memilih bulan Muharram adalah karena pada bulan tersebut, orang-orang bergegas meninggalkan rangkaian ibadah haji. Sejak ditetapkan Umar, bulan Muharram resmi dijadikan bulan pertama dalam sistem penanggalan Hijriah. Sebagian riwayat justru menyebut, Ya'la bin Umayyah sebagai orang pertama yang menetapkan penanggalan kalender Hijriah. Hal ini ditetapkannya selagi berada di Yaman berdasar riwayat Ahmad dengan sanad shahih. Kendati demikian, sanadnya terputus antara Amr bin Dinar dan Ya'la. Wallahu a'lam bishshawab. Keutamaan bulan Muharram dirangkum dari buku bertajuk Fadlu Syahril Lahil Harami, Keutamaan Bulan Muharram, terbitan Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Raqwa Kota Riyadh. Ada 3 keistimewaan atau keutamaan Muharram sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai bulan haram atau bulan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36 yang bunyinya, "Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya pada 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.
Juga sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 tahun itu 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Satu lagi adalah bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada Tsaniyah dan Sya'ban. 2. Bulan Allah. Muharram memiliki keutamaan khusus karena disandingkan dengan lafzul jalaloh atau lafaz Allah. Para ulama menyebut bahwa penyandingan sesuatu dengan lafaz Allah bermakna kemuliaan. Sama halnya dengan istilah Baitullah, Rasulullah, dan lain sebagainya. Bersandingnya Muharram dengan lafaz Allah dapat dijumpai dalam hadits di bawah ini. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. 3. Bulan dengan puasa Asyura. Puasa Asyura adalah ibadah sunnah yang dikerjakan pada 10 Muharram. Disadur dari buku catatan fikih puasa sunnah oleh Hari Ahadi. Dalil adanya puasa Asyura adalah hadits riwayat Muslim. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Saat itu para sahabat menyampaikan, "Wahai Rasulullah, itu adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada tahun depan insya Allah, kita akan berpuasa pada hari ke-9 atau Al-Muharram." Belum tiba tahun berikutnya melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Adapun keutamaan bagi orang yang mengerjakannya adalah mendapat ampunan untuk dosanya setahun lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Puasa Asyura, aku memohon kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu." Sahabat Saung Hati Channel, itulah sejarah 1 Muharram sebagai awal penanggalan bulan Hijriyah. Terima kasih telah menyaksikan kajian bersama Saung Hati Channel. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan semoga kita dapat mengambil kemuliaan di awal tahun ini. Amin ya Robbal Alamin.